Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asinul Puro. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya mengenai apa itu peningkatan motivasi dan prestasi belajar fikih dengan model cooperative learning tipe STAD siswa kelas 9A MTS Muhammadiyah. Prestasi itu sendiri merupakan hasil dari suatu yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individual maupun kelompok. Apabila motivasi belajar tinggi, maka prestasi akademik yang diraih siswa juga akan meningkat. Keberhasilan pembelajaran itu tidak lepas dari peran seorang guru, juga tidak lepas dari model pembelajaran yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa itu sendiri. Peran guru dalam menerapkan model dan strategi pembelajaran menjadi sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Akan tetapi, kondisi di lapangan terkadang berbeda dengan yang diharapkan. Realita yang terjadi di MTS Muhammadiyah Kasihan motivasi siswa kelas 9A terhadap mata pelajaran fikih itu masih rendah. Terbukti berdasarkan hasil observasi yang terdapat siswa yang masih bermalas-malasan dengan pembelajaran tersebut. Dari 28 siswa diantaranya hanya 5 siswa yang aktif menjawab pertanyaan guru, sedangkan sisanya hanya tidur dan mengobrol dengan teman. Hal tersebut berimplikasi pada suasana kelas menjadi gaduh dan pembelajaran tidak kondusif. Sikap tersebut menunjukkan motivasi siswa tergolong rendah, yang dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa meningkat. Dari data yang menunjukkan rendahnya prestasi akademik mata pelajaran fikih siswa kelas 9A di MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul, yang pertama, rata-rata nilai tugas adalah 70 dengan presentasi 58% siswa berprestasi rendah dan 42% siswa berprestasi tinggi. Kemudian yang kedua yakni rata-rata nilai ulangan harian siswa, yakni mencapai 79 dengan presentasi 17% berprestasi tinggi dan 83% siswa berprestasi rendah. Dan yang ketiga rata-rata nilai ulangan tengah semester, mencapai angka 78 dengan presentasi 32% siswa berprestasi rendah dan 68% siswa berprestasi tinggi. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan data tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian terkait motivasi dan prestasi pada mata pelajaran fikih. Karena mapel fikih merupakan implementasi pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Ini mungkin adanya peningkatan. Observasi model cooperative learning itu sendiri merupakan di mana siswa mampu berpikir dengan saling kerjasama, model pembelajaran yang juga mampu menarik serta melatih kognitif dan motorik siswa. Sintak model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dimulai dengan 1. Penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi. Yang kedua, penyajian informasi. Yang ketiga, pengorganisasian kelas dalam kelompok. Yang keempat, pembimbingan kelompok. Yang kelima, diskusi antar kelompok. Dan yang keenam, evaluasi dan pemberian penghargaan. Sedangkan indikator bahwa siswa telah termotivasi ditunjukkan dengan alternatif siswa, sebagaimana siswa mencatat penjelasan guru, perhatian saat guru menjelaskan, berani mengajukan pertanyaan atau ide, dan tekun melaksanakan tugas sesuai perintah, berpartisipasi aktif dalam diskusi serta disiplin saat belajar. Adapun kategori motivasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat motivasi sangat tinggi. Yang kedua, tingkat motivasi tinggi. Yang ketiga, tingkat motivasi kurang tinggi. Dan yang keempat, tingkat motivasi tidak termotivasi. Indikator prestasi belajar diukur melalui perbandingan antara prestasi hasil atau tugas siswa dengan standar kriteria ketuntasan minimal atau KKM setiap mata pelajarannya. Untuk mapel fikih, KKM-nya yaitu 75.
Apabila siswa mencapai lebih dari KKM, maka tergolong berprestasi tinggi. Apabila masih berada di bawah KKM, maka tergolong berprestasi rendah. Dan apabila masih sama dengan KKM, maka siswa tersebut tergolong berprestasi sedang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif atau data mentah, hasil observasi dan pencermatan dokumen yang dianalisis melalui pemberian skor berdasarkan ketercapaian indikator. Indikator variabel baik motivasi dan prestasi ini rumusnya nilai rata-rata dikali 100% dibagi nilai maksimal. Dalam penelitian ini, motivasi belajar terdiri dari 3 siklus yang berfungsi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa mapel fikih kelas 9A model cooperative learning tipe STAD, yakni sebagai gambar berikut. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian, prestasi belajar siswa. Selain meningkatkan motivasi belajar, juga perlu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yang berlangsung di kelas menjadi lebih baik. Ya, dari hasil penelitian dapat dilihat pada gambar hasilnya. Ya. Jadi, model cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari perolehan persentase masing-masing siklus. Persentase motivasi belajar siswa pada prasiklus sebesar 26%. Siklus 1 pertemuan 1 sebesar 30%, pertemuan 2 naik menjadi 59%. Kemudian siklus 2 pertemuan 1 sebesar 60%. Kemudian pada pertemuan 2 menjadi 78%. Sedangkan pada siklus 3 pertemuan 1 naik menjadi 79% dan pada pertemuan 2 naik menjadi 85%. Kesimpulannya, model cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mapel fikih di MTS Muhammadiyah Bantul kelas 9A. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari prestasi masing-masing siklus. Pada siklus 1 pertemuan 1 sebesar 84,2%, pertemuan kedua naik menjadi 88,1%, namun pada siklus 2 pertemuan 1 turun menjadi 85,1%, dan pertemuan 2 turun menjadi 62,9%. Kemudian siklus ketiga pertemuan 1 penerapan cooperative learning tipe STAD meningkat kembali sehingga persentase prestasi belajar diperoleh naik menjadi 97,8% dan pada pertemuan 2 naik menjadi 98,4%. Ya, itu tadi demikian hasil resum saya mengenai model cooperative learning tipe SD di MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul kelas 9A. Ya, cukup sekian video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.